Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak. Dark banget ya, horor dapat banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Sahur pertama di kampung hantu. Aku ingat kejadian yang mengerikan itu terjadi satu hari sebelum memasuki bulan puasa, di mana pada saat itu aku memutuskan untuk pulang dari tempat kerjaku di Jakarta untuk berkumpul dengan keluargaku di kampung yang letaknya di selatan Jawa Barat. Aku yang tinggal di ibu kota selama 5 tahun membuatku kangen dengan suasana rumah, apalagi semenjak ibu tidak ada membuatku tidak ada alasan untuk pulang. Namun, kakak tertuaku mengajak untuk berkumpul dan semua anak-anak yang lain akan datang untuk sahur pertama di rumah peninggalan kedua orang tuaku. Setelah membereskan kerjaan dan pamit dengan rekan kerja, aku akhirnya pulang dan mengeluarkan motorku untuk meninggalkan kota Jakarta pada hari itu. Tujuanku adalah sampai ke rumah sebelum sahur pertama, karena itulah yang aku kejar bersama dengan anggota keluarga lain yang sudah lebih dulu sampai di sana. Suasana kota Jakarta masih ramai seperti biasa, padahal waktu sudah menunjukkan jam 7 malam, namun kemacetan ibu kota masih terlihat di sepanjang jalan. Tepat jam setengah 9 malam, aku akhirnya bisa mulai lepas dari kemacetan. Motorku bisa melaju kencang di jalanan yang lurus hingga ke kota Bogor. Dan di sana, aku terus menyusuri jalan hingga ke kota Cianjur. Aduh, apakah kejar sampai subuh ya sampai rumah? Umamku yang kini ragu atas keputusan ini. Perjalanan ini masih panjang. Bahkan ketika aku sudah sampai di kota Bandung tepat jam 11 malam, itu baru setengah dari perjalananku untuk sampai ke rumah. Di sana aku mulai beristirahat sejenak. Ada dua jalan yang bisa aku lewati sekarang, yaitu melalui jalur selatan ke arah Pangalengan atau melanjutkan perjalanan hingga ke Garut sehingga tembus ke selatan. Sepertinya aku akan ambil jalur Pangalengan aja, karena katanya lebih cepat, gumamku. Setelah berpikir cukup lama, aku akhirnya berbelok ke arah kanan dan aku kembali memacu motorku di jalanan yang lumayan agak sepi sekarang. Jumlah kendaraan yang melintas semakin lama semakin sedikit. Jalanan yang tadinya terasa hidup kini berubah menjadi sunyi secara perlahan. Perkampungan yang ada semakin lama semakin menghilang dan digantikan oleh pohon-pohon di pinggir jalan yang terasa besar dan rapat. Aku tahu pemandangan ini memang sedikit menyeramkan, namun jalur ini bisa memangkas waktuku hingga aku bisa sahur di kampung halaman. Aku hanya mengikuti GPS di handphoneku sebagai petunjuk arah, karena aku tahu jalur ini hanya dari teman-teman dan video dari YouTube yang aku tonton. Entah berapa jam aku memacu motorku, jalanan bertambah sepi ketika motorku masuk ke perkebunan teh yang membentang luas dengan hawa dingin yang menyelimuti. Di jalanan itu, hanya motorku yang kini melaju di sana. Tidak ada satupun motor atau mobil yang melintasi di jalanan ini sekarang. Setelah beberapa menit melewati kebun teh, handphoneku tiba-tiba mati dan GPS yang menjadi petunjuk satu-satunya menghilang. Sial, gumamku. Aku melirik ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk mencari rumah ataupun warung yang bisa aku tanyai tentang jalur yang aku lalui. Namun, di sepanjang perjalanan
kanan. Tidak ada satupun tempat yang bisa aku tanyai, sehingga aku terus menyusuri jalanan itu hingga ada sebuah persimpangan jalan yang ada di ujung jalan ini. Persimpangan itu terlihat sangat gelap. Di sisi sebelah kiri jalanan yang menurun, dan di sebelah kanan jalan yang menembus hutan, dan tepat di tengah-tengah persimpangan itu terlihat ada seorang lelaki tua yang berdiri tepat di pinggir jalan. Dia memakai baju berwarna hitam dengan topi caping yang dia pakai, lalu di dekatnya ada kayu bakar yang disandarkan di bawah pohon. Aku lihat dia seperti sedang menunggu sesuatu di sana. Namun siapa yang dia tunggu? Rasanya aneh menunggu seseorang di tengah malam seperti ini, apalagi tempat ini gelap gulita dan tidak ada kendaraan yang melintas selain motorku sekarang. Aku mulai melambatkan kecepatanku, berharap bahwa dia bisa memberi jawaban ketika aku bertanya jalan kepadanya. "Pak, punten, kalau jalan yang bisa tembus ke Bungbulang Garut kemana ya?" tanyaku. Orang itu hanya terdiam. Dia hanya menatapku secara perlahan di tengah kegelapan. Cahaya lampu motor yang menjadi satu-satunya penerangan membuat wajahnya terlihat jelas. Keriput-keriput dari wajahnya membuatku sedikit merinding, sehingga aku tidak ingin melihat wajahnya dalam waktu yang lama. "Pak?" tanyaku lagi, yang coba memanggilnya. Orang itu seketika mengangguk, lalu tak lama dia menunjuk ke arah kanan di mana di ujungnya adalah hutan yang sangat gelap. "Ulah kehandap, tadi tuh Aku mengangguk pelan. Aku tidak mau berlama-lama dengan orang itu di tempat ini, sehingga aku langsung menyalakan motorku kembali. Namun tepat ketika motorku meninggalkannya, dia kembali berkata, "Ulah sieun, terus maju ae. Engke oge maneh keluar. Maranehna pasti aya puting ieu. Soalna aya anu maraban. Jadi ulah eureun di tengah leuweung." Suara itu terdengar samar, yang mana artinya, "Jangan takut, maju terus saja, nanti juga keluar. Mereka pasti ada pada malam ini, karena akan ada yang memberi makan. Jadi jangan berhenti di tengah hutan." Sehingga aku tidak mendengar dengan jelas dan berhenti untuk memastikan kembali apa yang dia katakan. Namun tepat ketika aku berhenti tak jauh darinya dan menoleh ke arah belakang, tiba-tiba orang itu tidak ada. Bahkan kayu bakar yang ada di dekatnya pun seketika menghilang. Hal itu membuat jantungku langsung berdetak kencang, karena belum 5 menit aku meninggalkannya, dia sudah menghilang begitu saja. Sontak hal itu langsung membuat tubuhku merinding, dan tanpa berpikir lama aku langsung menyalakan motorku kembali dan meninggalkan persimpangan itu dengan kecepatan penuh. Jalanan yang aku lalui kini nampak lurus, dengan hutan lebat yang ada di sisi kiri dan kanan jalan yang menutupi hingga ke atas sana. Suasananya benar-benar gelap, sehingga aku tidak ingin berlama-lama di hutan seperti ini. Sambil memutar gas lebih dalam, aku fokus ke jalanan yang ada di depanku. Tujuanku pada saat itu adalah mencapai desa atau kampung terdekat yang mungkin ada di balik hutan ini. Rasa kantuk dan lelah karena perjalanan panjang membuat fokusku terpecah, sehingga aku berharap bisa beristirahat beberapa menit sebelum aku melanjutkan kembali perjalanan panjangku pada saat itu. Dan setelah 10 menit, di ujung sana seperti ada sebuah perkampungan kecil yang berisikan rumah-rumah sederhana. Perkampungan kecil itu dikelilingi oleh hutan, sehingga suasananya sedikit gelap, bahkan mungkin tidak ada listrik di rumah-rumah itu. Ya, hal itu memang wajar karena sepanjang hutan ini tidak ada tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Jadi aku tidak terlalu aneh dengan suasananya. Semakin aku dekat dengan perkampungan itu, akhirnya aku bisa melihat titik-titik cahaya dari lilin dan lampu minyak yang menyala dari dalam rumah. Dindingnya yang terbuat dari bilik bambu yang sedikit bolong membuat cahaya dari lilin itu bisa terlihat dari luar rumah. Aku pun memutuskan untuk berhenti sejenak, mencari tempat untuk beristirahat selama beberapa menit sambil menanyakan arah kepada para warga yang tinggal di sana. Motor aku parkirkan di pinggir jalan, dan aku mulai berjalan ke salah satu rumah yang ada di dekatku. Ada yang aneh dengan rumah-rumah ini. Setelah aku berhenti, seperti tidak ada kehidupan di dalam sana. Entah karena ini sudah tengah malam sehingga mereka semua sudah terlelap, atau
memang tidak ada orang di dalamnya. Rasa penasaran yang besar membuatku langsung mengetuk salah satu pintu rumah yang ada di dekatku. "Punten, permisi, Kang, Pak, Bu." Aku sadar, aku sedikit tidak sopan mengetuk pintu malam-malam seperti ini, tapi aku perlu izin untuk beristirahat sebentar di halaman rumah agar aku tidak dicurigai. Tidak ada jawaban ketika aku mengetuk pintu itu, dan beberapa kali aku setelah mengetuknya tiba-tiba saja kreng, pintu itu seperti terbuka sendiri, dan hal itu membuatku terdiam sebentar. Di sana terlihat isi dari rumah itu nampak kosong dan tidak ada benda apapun di dalam sana. Hanya ada lilin yang menyala di dalam ruangan, dan hal itu membuatku semakin aneh dengan kondisi rumahnya. "Punten," aku kembali mengetuk pintu yang terbuka itu, berharap salah seorang dari pemilik rumah itu terbangun. Namun, semakin lama aku di sana, aku menyadari bahwa rumah ini tidak ada penghuninya, dan hal itu membuatku semakin kebingungan. Di saat aku sedang bingung, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Lilin yang menyala di sana seketika padam, dan hal itu membuat seisi rumah mendadak gelap gulita. Begitu juga dengan rumah-rumah yang lain. Lilinnya padam secara bergiliran sehingga perkampungan itu gelap gulita. Ada apa ini? Aku langsung berbalik dan mencari tahu apa yang terjadi. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara nafas yang berat di salah satu rumah, dan suara itu diiringi oleh langkah kaki yang lumayan berat seperti sedang mendekat dari salah satu rumah yang ada di sana. Seketika rasa merinding tiba-tiba terasa olehku. Tubuhku seperti tidak mau berlama-lama di tempat itu. Setelah merasakan keanehan tersebut, aku langsung berbalik arah dan langsung berlari kembali ke arah motor yang terparkir di pinggir jalan. Tanpa berpikir lama, aku langsung tancap gas kembali meninggalkan tempat tersebut dengan wajahku yang sedikit pucat. Jalanan yang sepi dan sunyi di tengah-tengah hutan yang gelap membuatku semakin memacu sepeda motorku. Aku benar-benar ingin keluar dari hutan yang gelap ini, berharap di ujung sana ada sebuah perkampungan lain yang lebih normal, bahkan mungkin ada penghuninya, sehingga aku bisa berhenti sejenak. Semakin lama aku melewati hutan itu, aku baru menyadari sesuatu, bahwa ada yang aneh dengan hutan ini sekarang. Di ujung sana, aku kembali menemukan rumah-rumah yang dibangun di tengah hutan seperti sebelumnya. Bahkan di sana pula terlihat titik-titik cahaya lilin yang menembus bilik bambu sehingga terlihat dari luar, tapi bentuknya nampak sama dengan apa yang aku lihat. Bahkan posisi rumah-rumah itu sama persis dengan sebelumnya. Semakin aku mendekat, aku semakin curiga bahwa itu adalah tempat yang sama, karena melihat salah satu pintu di rumah itu terbuka, dan itu adalah pintu yang aku buka beberapa saat yang lalu. Kenapa balik lagi ke sini? Batinku. Aku sempat berhenti, melirik ke belakang, dan di sana hanyalah sebuah jalanan lurus dengan kabut tipis yang menutupi pepohonan. Aku mulai panik kembali karena aku sadar bahwa jalanan ini lurus dan tidak ada percabangan lain. Jadi bagaimana mungkin aku bisa melewati tempat yang sama lebih dari sekali? Semakin aku bingung dengan suasana ini, suasana hutan semakin terasa aneh dan semakin menyeramkan. Ku pacu sepeda motorku kembali, namun lagi-lagi aku kembali ke tempat tersebut selama beberapa kali. Dan setelah melihat kampung itu untuk ketiga kalinya, suasana di dalam hutan tersebut menjadi sedikit berbeda. Hutan itu kini benar-benar sepi dan sunyi. Tidak ada suara apapun, saking sunyinya hanya suara motorku yang masih menyala yang terdengar di sana. Aku menghentikan motorku sedikit agak jauh dari perkampungan itu. Di sana aku terdiam sebentar sambil mengatur nafas, bahkan aku sampai menepuk-nepuk wajahku sendiri. Santai, santai. Mungkin kamu sudah ngantuk, sudah capek, jadi gampang mengalami hal yang kayak gini, gumamku. Tak lama kemudian, aku akhirnya memutuskan sesuatu, yaitu berbalik arah ke persimpangan jalan, berharap hal itu bisa membuatku keluar dari hutan tersebut.
Sepertinya orang yang bersimpangan itu membuatku tersesat seperti ini. Wah, bodohnya aku. Aku bergumam sambil menarik nafas panjang, lalu tak lama aku naik kembali ke atas motorku dan berbalik arah. Aku melewati perkampungan itu untuk terakhir kalinya, dan ketika aku melewatinya dengan arah yang berbeda, tiba-tiba saja dari dalam rumah terdengar beberapa orang yang sedang berjalan keluar. Beberapa pintunya terlihat terbuka, dan dari dalam rumah ada beberapa bayangan yang muncul dan keluar dari rumah-rumah itu. Matanya merah menyala dan seluruh tubuhnya nampak hitam legam. Bayangan-bayangan seperti sebuah keluarga yang baru saja keluar dari rumah. Ada yang wujudnya mirip wanita, ada pula yang mirip anak-anak kecil, tapi semuanya bermata merah menyala. Dan ketika aku melintas di sana, semua tatapannya menatap ke arahku secara bersama-sama. Hal itu tentu saja membuatku langsung menarik gas sekencang-kencangnya, dan motorku langsung melaju dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Kedua mataku fokus ke depan. Aku tidak peduli dengan rasa nyaman yang semakin menguasai tubuhku pada saat itu. Aku sempat menoleh sebentar, dan bayangan-bayangan itu nampak berjalan menyusuri jalan dengan mata-mata mereka yang menyala dalam kegelapan. Entah mau kemana mereka, namun mereka seperti mengejarku, sehingga aku terus memacu sepeda motorku di jalanan yang gelap. Setelah beberapa menit, ketika aku berbalik arah dan menyusuri hutan tersebut, akhirnya aku bisa keluar dari hutan. Jalanan gelap dengan hamparan kebun teh terlihat dengan jelas di ujung sana. Namun ketika aku berbelok ke persimpangan jalan yang satunya, aku melihat orang itu lagi. Dia berdiri di tempat yang sama dan menatapku yang keluar dari atas. Aku yang sudah merinding ketika melihatnya langsung memalingkan wajahku dan langsung memacu motorku ke bawah. Aku sempat melihat wajahnya sekilas, dan dia nampak menggelengkan kepalanya seperti memberikan satu isyarat yang tidak aku mengerti. Namun wajahnya yang menyeramkan membuatku tidak memperdulikannya. Aku malah memacu sepeda motorku semakin kencang di jalanan yang menurun, berharap bahwa aku bisa keluar dari tempat ini dan tidak menemukan hal menyeramkan lagi di ujung sana. Jujur, aku sudah tidak bisa meneruskan perjalanan ini sekarang. Sepanjang jalan, jantungku berdetak kencang dan aku ingin sekali mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Masa di sekitaran sini nggak ada perkampungan sih? Gumamku dalam hati. Aku benar-benar tidak mengerti tentang jalanan ini karena tidak ada satupun rumah atau tempat untukku beristirahat dengan tenang. Setelah menuruni jalanan yang menurun itu, aku kembali melihat sesuatu dari kejauhan. Tepat di ujung turunan itu ada sebuah tempat dengan lampu 5 watt yang menyala di sana. Aku sedikit lega sekarang karena tempat itu seperti warung yang masih buka di tengah malam seperti ini. Syukurlah, pasti ada manusia di sana, gumamku pelan. Aku berpikir bahwa tidak mungkin ada hantu atau makhluk yang menyeramkan mempunyai listrik di tempat tinggalnya. Pasti itu adalah manusia, dan aku sangat yakin akan hal tersebut. Setelah aku sampai di tempat itu, aku langsung memarkirkan motorku di sana, dan ternyata itu seperti sebuah tempat wisata kecil dengan warung-warung yang berjejer di tempat tersebut. Mungkin itu bisa disebut sebagai tempat untuk nongkrong anak-anak yang jajan dan melihat pemandangan yang ada di sekitaran hutan dan juga kebun teh yang ada di sana. Karena selain warung tersebut, ada juga balai-balai kecil tempat orang-orang beristirahat di sana. Namun semua warungnya nampak tutup, dan hanya ada satu warung yang buka dengan lampu yang menerangi warung tersebut sehingga terlihat terang. Rasa lega terasa ketika aku turun dari motor. Dengan tubuhku yang nampak lelah, aku langsung berjalan dan mendekati warung itu untuk bertemu dengan pemiliknya. "Punten, Pak, Bu," kataku sambil sedikit berteriak. Aku melihat warung itu nampak kosong dan tidak berpenghuni, namun di sana ada jajanan yang tersaji dengan lampu 5 watt yang menyala terang, sehingga aku yakin bahwa warung ini berpenghuni. Ada kemana ya? Apa pada tidur ya? Gumamku. Aku mencoba mencari kemana pemilik warung itu berada, dan tidak ada tanda-tanda bahwa pemilik warung tersebut ada di dalam sana.
Hal itu membuatku teringat tentang perkampungan di tengah hutan tersebut, dan hal itu membuatku kembali merasa takut ketika melihat warung ini tidak ada penghuninya. Masa sih kalau yang punya warung ini makhluk halus seperti tadi bisa pakai listrik layaknya manusia? Di tengah kebingunganku pada saat itu, secara perlahan ada sesuatu yang mendekat tanpa aku sadari. Di sana aku bisa merasakan ada sesuatu yang mendekat, tapi aku terlalu takut untuk berbalik badan. Bahkan kini ada rasa dingin yang menempel di pundakku, dan itu seperti sebuah tangan tapi sedikit basah sehingga terasa hingga ke kulit. Tubuhku langsung bergetar hebat. Aku tak bisa melarikan diri lagi seperti yang terjadi di perkampungan itu. Jantungku langsung berdetak dengan kencang, nafasku terasa berat, bahkan keringat dingin seketika muncul di seluruh tubuh. Akang ngapain kesini? Deg, aku benar-benar ketakutan. Ketika mendengar suara itu, rasa penasaran bercampur dengan rasa takut membuatku membalikan wajahku tanpa sadar. Dan ketika aku memalingkan wajah, tiba-tiba di sana ada seseorang yang menatap ke arahku. Dia berdiri tepat di belakangku dengan baju partai yang sudah kusam, lalu salah satu tangannya memegang ember berisikan gelas-gelas bersih sehingga nampak basah. Astaga, kataku kaget. Orang itu langsung menepuk pundakku dan langsung melewatiku untuk masuk ke warung. Akang mau ngapain kesini? Dia kembali bertanya, dan aku kaget dengan ucapannya karena aku tidak tahu maksudnya. Dia langsung menggelengkan kepala, lalu tak lama kemudian dia kembali berkata, "Kalau bisa jangan sekarang, Kang. Mau puasa. Masa iya mau puasa minta beginian? Nanti aja sudah sawal kalau mau minta sesuatu kepada mereka," katanya dengan nada yang pelan. Aku semakin bingung dengan ucapannya, dan tak lama aku menjawab, "Punten Kang, saya tidak tahu maksud ucapan Akang. Saya di sini hanya ingin numpang istirahat sebentar, dan setelah itu mau lanjut pulang ke Bungbulang Garut." Dia langsung terdiam melihatku berkata seperti itu, dan tak lama ia menjawab atas apa yang aku katakan, "Tapi ini bukan jalan Om." Dia tiba-tiba berhenti setelah mendengar bahwa aku hanya ingin beristirahat sejenak, dan tak lama kemudian ia langsung berkata kembali, "Kalau Akang memang mau istirahat, mendingan istirahatnya di dalam. Jangan di balik-balik, soalnya dingin. Mau sampai subuh juga nggak apa-apa, Kang. Nunggu sampai warung ini tutup juga nggak apa-apa." Aku masih tidak terlalu mengerti atas apa yang dikatakan olehnya, namun dia seperti terlalu baik hingga menawarkan belakang warung untuk tempat aku beristirahat. Aku merasa tidak enak atas sarannya, sehingga aku menolak secara halus ajakan tersebut. Enggak Kang, di balik-balik aja, cuma sebentar kok, cuma beberapa Jangan, potong dia yang tiba-tiba nampak panik setelah aku berkata demikian. "Di dalam saja, pokoknya di dalam biar hangat, jangan di luar. Dan jangan duduk di balai-balai malam ini." Aku hanya terdiam mendengar ucapannya, dan tak lama dia langsung berjalan lalu membukakan pintu belakang. Dia mempersilahkanku untuk masuk ke dalam, dan dia berkata bahwa aku bisa memakai bantal dan selimut di dalam untuk menghangatkan diri. Jujur, aku tidak enak dengan kebaikan ini, namun aku tidak bisa menolak juga, sehingga aku langsung mengangguk dan masuk ke dalam untuk duduk dan beristirahat sementara di sana. Suasana belakang warung nampak nyaman. Entah mengapa, aku benar-benar nyaman tiduran di sana, bahkan saking nyamannya aku ketiduran di dalam warung tersebut. Mungkin karena tubuhku nampak lelah dan mengantuk sehingga aku memejamkan mata. Aku hanya berpikir bahwa mungkin aku masih sempat untuk sahur di rumah, karena mungkin jarak dari warung ini sampai ke rumah sekitar 2 jam lagi, dan aku akan masih sempat untuk sahur meskipun mepet ketika aku sampai di rumah. Aku tidak tahu berapa lama aku terpejam, namun mataku kembali terbuka setelah mendengar suara-suara gaduh yang ada di depan warung. Aku merasa aneh. Warung yang terpencil seperti ini kenapa sangat ramai, bahkan suaranya bisa membangunkanku yang sedang tertidur di belakang warung. Apa ada rombongan
lain yang datang ke warung ini juga ya, gumamku. Aku mencoba bangun dari tidurku, namun ketika aku duduk di sana, dadaku langsung terasa sesak seperti ada sesuatu yang menekanku dari segala arah. Suasana warung yang tadinya nyaman kini mendadak berubah. Dinding kayu yang aku lihat kini terlihat penuh bercak hitam, seperti ada sesuatu yang menggaruknya dengan kasar. Lalu lampu di atas pun nampak redup, sehingga aku tidak terlalu jelas untuk melihat keadaan di sekitarku. Selain itu, ada bau anyir yang aku cium bersama dengan bau bunga yang menyengat dari arah depan. Ada apa ya? Aku kebingungan dengan situasi ini. Seketika aku mencoba untuk memanggil sang pemilik warung, namun nampaknya ia tak ada di depan sana. Situasi di belakang semakin aneh. Aku takut ada sesuatu di belakang warung ini, sehingga aku pun langsung membuka pintu dan berjalan ke arah depan. Aku tidak tahu sudah jam berapa sekarang, karena di warung ini tidak ada jam dinding. Aku juga lupa untuk mencharger handphoneku pada saat itu, sehingga handphoneku masih mati dan tak bisa aku gunakan. Setelah aku sampai di depan, aku melihat suasana warung masih ramai dengan suara-suara orang mengobrol di ujung sana, tepatnya di atas bale-bale yang letaknya di dekat dengan parkiran. Aku pun kembali berteriak mencari pemilik warung, namun nampaknya dia masih tidak ada, sehingga aku pun kembali berjalan ke arah depan. Namun langkahku tiba-tiba berhenti sejenak, karena tepat ketika aku sampai di depan sana, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam di sana. Aku melihat seorang wanita yang sedang berdiri membelakangiku. Rambutnya menjuntai panjang hingga ke pinggang dengan pakaian lusuh hingga menutupi kakinya. Dan yang membuatku tidak berani untuk melangkah adalah di pakaiannya yang putih itu terdapat noda darah merah yang terlihat jelas oleh kedua mataku. Aku tidak tahu siapa dia, namun ketika aku berdiri di sana, dia seperti sadar bahwa aku berada di belakangnya, sehingga dia memalingkan wajahnya dan memiringkan wajahnya hingga ia melihatku. Setengah wajahnya tertutupi oleh rambut, namun wajahnya tampak pucat dengan beberapa kulitnya yang terkelupas, sehingga terlihat daging yang membusuk di dalam wajahnya. Aku bisa dengan jelas melihat sesuatu yang bergerak-gerak di sana. Ya, itu adalah belatung yang bergerak secara perlahan di antara daging-daging busuknya. Mulutnya nampak penuh dengan sesuatu. Ya, dia seperti sedang makan di sana. Namun aku tidak tahu dia sedang makan apa. Aku terlalu takut untuk mencari tahu, sehingga aku hanya mundur beberapa langkah dan memalingkan badanku ke belakang. Astaga, tepat di belakang sana ada sesuatu yang lebih mengerikan. Ada sesosok pocong yang berdiri kaku tepat di sudut warung. Tubuhnya nampak bergetar pelan, seolah-olah sedang menahan sesuatu. Dibalut oleh kain kafan yang kotor, penuh tanah dan juga darah yang sudah mengering. Matanya tidak ada, hanya ada lubang yang gelap dengan sebagian wajah yang sudah menjadi tengkorak. Dia seperti heran dengan keberadaan aku di sana. Pocong itu tidak bergerak dan hanya menatap dupa yang menyala di depannya pada saat itu. Aku hanya menggelengkan kepala, jantungku kembali berdetak dengan kencang, bahkan tubuhku nampaknya tak sanggup lagi untuk melihat wujudnya pada saat itu. Aku ingin segera berlari, suasananya benar-benar mengerikan. Ya, aku harus segera pergi meninggalkan tempat ini sekarang. Kalau ada yang seperti ini, jangan-jangan pemilik warung tadi itu juga. Aku berpikir pemilik warung tersebut juga bukanlah manusia, karena tidak mungkin dia hidup bersama dengan para makhluk seperti ini. Aku ingin berteriak, namun suaraku tertahan di tenggorokan, sehingga aku langsung berbalik kembali mencoba berlari ke arah parkiran untuk melarikan diri. Beberapa makanan yang ada di depanku aku tabrak dan terjatuh. Aku sudah tidak peduli lagi dengan suasana yang ada di tempat ini. Aku langsung melewati sosok wanita itu. Dia hanya terdiam dan menatapku sambil mengunyah sesuatu yang ada di dalam mulutnya. Aku berharap aku bisa segera meninggalkan tempat ini, namun
Ternyata tepat ketika aku turun ke arah bale-bale yang ada di dekat parkiran, di sana terlihat banyak sekali anak kecil yang berlarian ke sana kemari. Mereka melompat di atas bale-bale, bergelayutan di beberapa pohon yang ada di sana, bahkan ada yang bermain kejar-kejaran satu sama lain. Namun wujudnya terlihat sama semua. Wajahnya nampak putih dengan kepala botak, telinganya sedikit runcing dengan gigi taring kecil yang terlihat jelas. Wajahnya tidak seperti pada anak kecil pada umumnya. Mereka nampak tua, seperti umur 60 tahunan, dan tubuhnya tapi seperti anak-anak berumur 3 atau 4 tahun. Aku kembali terdiam karena beberapa dari mereka nampak sedang menaiki sepeda motorku dan melompat-lompat di atas jok sambil tertawa keras. Beberapa dari mereka nampak menatapku dengan tatapan yang tajam. Namun hal itu tidaklah lama karena mereka kembali berlari lagi seperti anak-anak yang sedang bermain. Aku semakin ketakutan. Mereka benar-benar menyeramkan. Tempat ini dipenuhi oleh para makhluk yang tidak aku mengerti. Sebenarnya tempat apa ini? Di tengah-tengah ketakutanku yang memuncak, aku kembali dikejutkan oleh sesuatu yang muncul tepat di dekatku. Ada sebuah wajah yang menoleh ke arahku tepat di telinga sebelah kiri, dan ketika aku melihatnya, dia adalah bayangan dari perkampungan yang ada di hutan. Mata yang merah menyala terang membuatku yakin bahwa itu adalah mereka, karena mereka datang secara bergerombol dan nampak heran denganku yang berdiri di antara mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada sesuatu yang berbicara, dan hal itu membuatku bisa melihat semua makhluk yang ada di sana. Sama nih, suaranya terdengar cempreng dan berasal dari sebuah pohon yang ada di dekatku. Aku langsung menoleh ke atas sana. Di sana ada sesosok makhluk dengan leher yang panjang sedang menatapku. Kaki dan tangannya nampak seperti laba-laba dengan tubuhnya yang kurus kering. Hal itu membuat semua makhluk yang ada di sekeliling itu terdiam. Suara tawa, suara orang yang sedang mengobrol, bahkan suara hembusan nafas yang berat tiba-tiba berhenti sejenak. Mereka semua berhenti berbicara dan mereka semua menatapku karena mereka tidak menyangka jika ada seorang manusia di antara mereka. Tubuhku semakin bergetar hebat. Tatapan-tatapan dari mereka yang tajam membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi tepat ketika mereka menyadari bahwa aku bukan dari bangsa mereka, para makhluk itu tiba-tiba bergerak kepadaku secara perlahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini, dan di tengah-tengah ketakutanku, aku secara spontan berteriak dengan kencang. "Ah!" Suara teriakanku tiba-tiba dibalas oleh suara cekikikan dari wanita itu. Semakin lama, suara tawanya semakin nyaring, dan tak lama kemudian, pocong yang ada di dalam warung membuat suara geraman yang menakutkan. Brak! Aku langsung terjatuh. Suara itu membuatku kaget, namun aku langsung bangkit kembali dan langsung berlari ke arah jalan. Aku sudah tidak peduli dengan sahur pertamaku. Aku juga sudah tidak peduli dengan motor yang harus aku tinggalkan. Aku langsung berlari ke arah jalanan dengan rasa takut yang teramat sangat. Tubuhku sedikit oleng ketika aku berlari. Aku juga menabrak apapun yang ada di depanku. Beberapa kali aku hampir terjatuh, dan aku kembali bangkit karena aku tidak ingin tinggal di tempat itu lebih lama. Namun ketika salah satu kakiku menginjak aspal jalan, tiba-tiba saja, ulah nulain ker lelempang di leweng. Maneh moal kuat ningali nulain. Jangan, yang lain sedang berjalan dari arah hutan. Kamu tidak akan kuat melihat mereka. Deg. Tepat ketika aku ingin melarikan diri dari sana, sosok dengan topi caping yang aku lihat di persimpangan jalan di atas sana seketika muncul persis di depanku. Dia seperti melarangku untuk keluar dari tempat ini, dan ketika aku menoleh ke arah hutan dan kebun teh, astaga, rupanya masih banyak makhluk yang berdatangan ke tempat ini. Mata-mata berwarna merah, bayangan yang terbang di antara cahaya bulan, serta suara bergelayutan dari dahan-dahan pohon terdengar jelas olehku. Sebenarnya tempat
Apa ini? Aku sudah tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dengan keadaan yang panik, aku langsung mencari tempat bersembunyi. Dengan harapan mereka semua tidak menemukanku, aku langsung membalikan badanku dan kembali berlari ke arah samping melewati balai-balai yang masih nampak kosong. Aku mulai menjauh dari warung tersebut dan berlari melewati warung-warung yang tampak tutup di sana. Tapi saat itu aku melewati salah satu warung yang ada di sana. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang keluar dari dalam warung yang tertutup itu. Sebuah tangan kurus kering dengan beberapa kulit yang terkelupas muncul begitu saja seperti menembus tembok, dan tangan itu muncul tepat di depanku. Tangan itu langsung mencengkram tanganku dengan kuat dan aku tak bisa berbuat apa-apa lagi di sana. Tangannya begitu dingin, seperti mayat yang sudah lama dikubur. Tak lama kemudian ada sebuah tubuh yang keluar, dan itu adalah seorang wanita. Aku mencoba untuk meronta dan melepaskan pegangan tersebut, namun tampaknya itu tidak berhasil karena cengkramannya begitu kuat. Sosok wanita itu tersenyum, senyumannya sangat lebar sehingga bibirnya sobek hingga ke pipi. Dia mencoba menarik tubuhku, membawaku ke sudut warung. Dengan mulutnya yang terbuka lebar, dia seperti ingin memakanku di pinggir warung itu. Dan pada saat itu aku sudah pasrah. Aku sudah tidak tahu apakah ini adalah kenyataan atau mimpi buruk dari tidurku di belakang warung itu. Namun tak lama kemudian, "Hei, jalma eta lain tumbal jang maneh." Ada seseorang yang berteriak kencang, dan itu adalah pemilik warung yang dari tadi aku cari. Entah mengapa makhluk itu seperti takut. Ia langsung melepaskan tanganku dan langsung mundur. Pemilik warung itu langsung menunjuk ke arahnya dan berkata kembali, "Awas ya, lamun siang ngincer jelema deui, ku aing dilengitkan maneh." Hah? Pemilik warung itu nampak benar-benar marah, dan makhluk itu seketika terbang dan menghilang dalam kegelapan. Pemilik warung tersebut langsung mendekat padaku. Ketika dia menghilang, matanya nampak tajam, dan tak lama kemudian ia pun berkata, "Kenapa kamu terbangun? Saya sudah membuat kamu bisa tertidur pulas hingga mereka pergi." Aku ingin menjawab pertanyaan itu, namun nafasku masih berat. Dengan detak jantungku yang masih tak beraturan, butuh beberapa waktu agar aku bisa menjawab pertanyaan. Namun sebelum aku sempat menjawab, ia langsung kembali berkata, "Seharusnya kamu tidak terbangun pada malam ini." Pemilik warung itu seketika menarik tanganku agar bisa berdiri kembali. Lalu tak lama ia membawaku melewati jalan yang ada di belakang agar bisa sampai ke warungnya lagi. Pemilik warung itu langsung membuka pintu belakang dan dia menyuruhku untuk masuk ke dalam sana. "Diam di sana. Jangan keluar sampai aku selesai dengan mereka semua," katanya sambil meninggalkanku sendirian. Sedangkan pemilik warung itu langsung berjalan lagi ke depan dengan para makhluk yang berkumpul di sana. Mungkin ada sekitar 1 jam aku menunggu. Suara tawa, suara geraman, juga suara-suara gaduh yang ada di depan warung nampak menghilang secara perlahan. Aku terus diam dan tidak bisa bergerak. Aku sudah tidak peduli lagi tentang perjalananku sampai di rumah. Aku terjebak dan aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Setelah suasana benar-benar hening, tiba-tiba saja pintu terbuka dan pemilik warung itu menyuruhku untuk keluar dari sana. Kulihat warung itu kini tertutup dan dia sedang sibuk memasak mie instan di kompor yang ada di dekatnya. "Duduk dulu, sahur saja di sini. Kamu sudah telat apabila kamu ingin pulang dan sahur di rumah," katanya dengan nada yang sedikit ramah. Aku mengangguk, ada sedikit perasaan was-was ketika aku kembali duduk di sana. Namun dia seperti mengerti atas apa yang aku rasakan sehingga dia kembali berkata, "Sudah, yang penting kamu sahur dulu. Setelah itu kamu bisa melanjutkan perjalanan. Setidaknya perut kamu sudah terisi, karena tidak ada lagi tempat yang bisa memberimu makan selain di tempat ini." Aku kembali mengangguk, lalu tak lama menoleh ke arah warung yang sudah tertutup rapat dengan beberapa papan kayu pada saat itu. Tak lama kemudian, pemilik warung itu selesai memasak mie rebus lengkap dengan telur mata sapi di atasnya. Lalu dia menuangkan teh hangat dan menyeduhnya untukku pada saat itu. "Ayo, silakan dimakan," katanya sambil sedikit tersenyum. "Kenapa cuma satu, Kang?
Akang gak ikutan sahur? Tanyaku. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Lalu ia mengambil sebatang rokok di sakunya dan menyalakannya dengan api kompor yang masih menyala. Buat apa saya sahur, Kang? Akang sendiri tahu apa yang terjadi dengan warung ini. Dan untuk orang seperti saya yang berhubungan dengan mereka, tidak akan bisa seperti Akang. Bahkan seperti manusia pada umumnya. Sahur, puasa, ibadah, itu mah kedok buat manusia doang, Kang. Tetap saja setelah saya meninggal, pasti ujung-ujungnya ke neraka. Aku terdiam sebentar. Mie yang awalnya aku masukkan ke mulut, kini berhenti sehingga asapnya mengepul di dekatku. Maksudnya bagaimana, Kang? Tanyaku yang tidak mengerti dengan arah ucapannya. Pemilik warung itu terdiam, lalu menghisap rokoknya. Tak lama ia mengembuskan asap rokoknya sehingga terlihat asap yang pekat di udara. Saya sebenarnya kuncen di tempat ini. Tepatnya kuncen dari hutan yang ada di sini. Tempat ini seharusnya hutan, namun sudah hampir 1 tahun menjadi tempat wisata. Karena pemandangannya indah, makanya banyak warung berjejer di tempat ini. Padahal, kalau Akang ke bawah sana, jalan itu buntu. Seharusnya Akang melewati ke atas sana, jangan ke bawah. Tapi saya tahu, karena mungkin Akang menemukan sesuatu di hutan atas, sehingga Akang kembali ke bawah untuk mengambil jalan yang lain. Tapi ternyata malah ada sesuatu yang lebih mengerikan di sini. Pemilik warung itu kemudian mengambil air hangat di gelas dan meminumnya sebelum melanjutkan ceritanya kembali. Hutan ini adalah hutan keramat, dan saya menjaga tempat ini dengan memberikan makan mereka. Karena ini mau ke bulan puasa, saya mengundang mereka semua. Karena 1 bulan kemudian, mereka tidak akan terlalu aktif, sehingga saya harus membuat mereka puas. Para manusia yang datang ke sini biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tidak seperti Akang, yang entah bagaimana ceritanya bisa sampai ke sini. Pemilik warung itu terdiam sebentar, dan tak lama ia melanjutkan ceritanya. Akang mungkin sulit untuk percaya atas apa yang terjadi, bahkan tidak akan percaya dengan apa yang saya katakan. Memang terasa aneh, terasa seperti dongeng, tapi inilah kenyataannya. Keilmuan yang turun-temurun diturunkan dari keluarga saya membuat saya terjebak untuk menjaga hutan ini. Bahkan setelah tempat ini jadi dan ramai oleh manusia ketika siang, bahkan aku diharuskan membantu para manusia yang ingin berhubungan dengan mereka. Jadi seumur hidup saya akan hidup untuk mereka, dan bahkan mungkin ketika mati pun saya akan bersama mereka. Pemilik warung itu kembali menatapku. Dia mematikan rokoknya dan duduk di belakang etalase warung. Akang sudah ditakdirkan untuk melihat hal ini. Namun Akang tidak perlu khawatir, karena mereka sekarang sudah menghilang. Namun, sebelum Akang selesai dan akan melanjutkan perjalanan, saya berharap Akang bisa terus seperti ini. Dan jangan meninggalkan Tuhan yang Akang yakini sekarang. Karena kalau tidak, Akang akan terjebak selamanya seperti saya. Aku hanya bisa mengangguk sambil menghabiskan makananku. Tak lama kemudian, ketika aku ingin membayar makanan itu, dia menolak. Dan ia berkata, "Saya hanya ingin Akang merahasiakan semuanya ya, Kang. Anggap saja ini ujian Akang sebelum puasa." Setelah berbincang-bincang sebentar, aku pun akhir berpamitan dan pemilik warung itu mengantarkanku ke parkiran. Aku tidak terlalu mengorek lebih dalam alasan dia mengundang mereka, juga tentang berbagai keanehan di malam itu, juga tentang kehidupan dirinya dan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Yang pasti, aku bisa selamat dari teror yang aku alami semalaman ini, dan itu membuatku sedikit tenang ketika ia berkata bahwa situasi di luar sudah aman dan aku bisa melanjutkan perjalanan. Matahari tampak sudah mulai terlihat ketika aku menyalakan sepeda motorku. Di sana terbentang pemandangan indah, hamparan kebun teh yang luas dengan hutan yang membentang di pegunungan di seberangnya. Saya pamit ya, Kang. Terima kasih sudah menampung, bahkan memberikan saya makan di hari pertama puasa ini, kataku. Ia tersenyum setelah aku berkata seperti itu. Tak lama, aku mulai memacu sepeda motorku kembali ke atas dan matahari mulai mengiringi perjalananku ke rumah. Aku sempat menoleh ke arah warung itu
Dan ternyata tepat di depan warung tersebut ada seseorang yang berdiri dan menatapku dari kejauhan. Dia adalah makhluk dengan topi caping yang aku lihat di persimpangan di atas sana. Dia mengangguk pelan sambil mengangkat tangannya sedikit seperti mempersilahkanku untuk melanjutkan perjalanan. Dan dari raut wajahnya, dia tersenyum kecil kepadaku sebelum akhirnya menghilang ketika sinar matahari pagi menyinarinya di pagi itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ngeri banget ya. Ini dia apa namanya pengen ini ya, pengen ngejar sahur pertama. Jadi memang sahur pertama itu sakral banget ya, dimana kita termasuk saya juga ya, itu sahur bersama keluarga adalah momen yang sangat dinanti-nantikan dan biasanya itu makanannya spesial tuh, enak-enak di sahur pertama. Rendang kah, daging kah, ayam opor lah segala macam. Tapi biasanya ntar kesananya udah biasa aja ya. Kadang-kadang nggak sempet malah kesiangan bangunnya, akhirnya makan mie ya. Tapi di sini luar biasa sekali perjuangan dia dari kota Jakarta menuju Garut. Jadi ini dia menujunya Garut nih, lumayan kan. Jakarta ke Garut itu naik sepeda motor lumayan kan, dari Jakarta ke Garut naik sepeda motor. Kalau naik mobil pribadi atau bis cepet lah, udah lewat tol ya. Ini kan dia jadi lewatnya tuh lewat Puncak, lewat Bogor, lewat Puncak, Cianjur, jadi jauh banget di situ. Dan sudah faktor kelelahan disitulah mulai dimasuki tuh, disasarin ya kan, disasarin sampai ke tempat yang mana wingit atau angker seperti perkampungan hantu karena datang semua. Ngeri banget ya. Tapi untungnya di situ penjaga warungnya, ini penjaga warungnya orang ya, manusia ya, tapi dia seperti kuncen di situ ya, mungkin orang yang tersesat. Tapi aneh juga sih, dia sadar kalau dia tersesat tapi dia ngelanjutin terus. Agak unik nih si penjaga warung ini nih. Kan biasanya orang-orang yang tersesat itu nggak sadar tuh kalau dia memilih jalan yang salah, tapi ini dia tahu jalan dia salah tapi dia ya udahlah lanjutin aja. Dan di sini bagaimana dia sebenarnya baik ya, karena dia menyediakan makan sahur nih walaupun hanya memakai mie instan. Dan di sini yang mana akhirnya sahur pertamanya begitu mencekam. Dan itu pengalaman yang tidak bakal dilupakan sepanjang hidupnya, karena bener-bener ya penggambarannya nih keren banget nih untuk Bang Sidik. Dapat banget orang kayak grek gitu ya, keren banget. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Apabila berkenan ya dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya. Kirimannya bebas, bisa lewat bentuk tulisan, bisa lewat dalam bentuk rekaman suara, voice note, audio, yang lainnya pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.